Pak Ihsan mau nambahin? Kalau saya ingin ngebuka cakrawalanya malah sejarah, bukan ke teknik malah. Jadi membandingkan lada hitam dengan lada putih Bangka dan lada hitam Lampung, itu sebetulnya kalau ditarik garis ke belakang ke zaman malah sebelum VOC lah, zaman kerajaan gitu ya. Kan ceritanya gini nih, orang Lampung tahu nggak? Sebetulnya lada hitam lada putih Bangka itu dan lada hitam Lampung itu sejarahnya kan antara kerajaan itu adalah. Maka pola pengembangan lada putih jadi putih dan tajarnya pakai tajar mati yang kayak gitu di Bangka itu sebetulnya Bangka ini adalah polanya pola industri lada. Dan Lampung menanam ladanya adalah cara kerajaan Banten sebetulnya. Itu kan ceritanya. Banten punya daerah jajahan Lampung, bukan jajahan lah, daerah kota Lampung, kekuasaan di Lampung, dan menanam lada. Dan tidak diolah karena rakyat. Kalau di Bangka, dari awal saja menanam lada itu sudah terorganisir. Ada pekerja. Kalau lihat di Bangka itu orang-orang Cina gitu. Kalau kita kan di Jawa di mana susah lihat orang Cina miskin kan. Kalau di sini susah lihat orang Cina kaya karena kuli pun tukang tarik orang Cina di sini. Karena mereka itu awalnya buruh tambang oleh para raja gitu ya, para penguasa, dan kemudian beralih menjadi buruh lada. Maka pola tanamnya di Bangka ini pasti monokultur, pasti menggunakan modal yang kuat, juga menggunakan junjung mati. Nah, di Lampung lebih alami. Saya sebetulnya lebih senang di Lampung. Lebih agroforestry, karena itu dikembangkan oleh rakyat dulunya. Nah, kesini zaman kemerdekaan Orde Baru dikembangkan oleh para transmigran gitu ya, kayak gitulah. Jadi sampai sekarang budaya itu melekat. Bangka dan Lampung itu kayak kakak beradik, tapi dua-duanya punya pola tanam yang berbeda dan pola masalah lada. Biasanya budaya ya hitam, putih ya gitu. Kemarin ya ngomong putih karena di sini banyak Cina, jadi putih. mungkin ya ada seperti itu. Dan kemudian ya tadi kalau masalah penyakit ya sama. Misalkan kalau dalam perkembangan ke sini kan lada-lada yang sangat lada-lada yang asli daerah itu kan sebetulnya Bangka yang punya, tapi kemudian dikembangkan di Lampung, malah dibawa ke Bogor, dikembangkan lagi, kemudian disebar lagi ke entah ke Kalimantan, ke Sulawesi. Nama-namanya juga kan itu sudah jelas tuh, Lampung daun lebar itu varietas ya, Lampung daun kecil, petaling, merapen, nyelungkup, natar itu tuh udah mencirikan kalau sekarang istilahnya indikasi geografis ya dari sana aslinya. Seperti itulah kira-kira. Lalu masalah penyakit. Apakah agroforestry nggak ada penyakit? Ada juga, tapi dia punya pengendalinya alami. Kalau di sini ya dikendalikan oleh pestisida sintetis yang kemudian lebih mahal. Jadi Bang Jul benar, kita sudah cek ke pupuk, ke mana, udah bertahun-tahun kita lakukan studi itu, ya jadinya lebih mahal di sini. Kos produksinya lebih mahal dibandingkan dengan cara pola di Lampung. Malah saya pernah bilang ke petani-petani Lampung itu bahwa sebetulnya petani yang paling cocok itu ya cara bercocok tanam di Lampung. Cuman nanti di pasca panennya bisa dirubah nggak gitu kan. Bagaimana kalau kita bisa diversifikasi dari hitam juga menjadi ini. Itu juga kan kalau merubah pola pasca panen juga akan sangat lama kan susah seperti itu. Itulah kira-kira Bapak-bapak.